Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, hamdan wa syukran bi hudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya serta rasa wabil khusus di hadapan Kutu Mursyid kita, Murabbi Arwahina, Syekh Muhammad Abdul Ghassaf Masrul, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah dengan wasilah Abah, tentunya pada sore hari ini dengan barokah manaqib ini kita doakan bersama-sama, semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barakahnya sama Allah, sebagai wasilah ruh kita marifatullah dan sebagai mempermudah hajat kita dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manaqib yang kedua kita hadiahkan kepada Umi beserta putra-putri Abah dan keluarga kita, almarhum, almarhumah, ibu, bapak, anak, saudara, suami, istri, tetangga kanan kiri kita yang sudah pulang rahmatullah, yang sudah bersama Allah, yang telah di sisi Allah. Semoga dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada keluarga kita semuanya. Almarhum, almarhumah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manaqib yang ketiga kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita yang mungkin pada hari ini diuji Allah berupa sakit. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sedia kala. Semoga kita yang hadir ikut manaqib online sore hari ini, semuanya berstanak turun, keluarga, panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya lo berlimpah melimpah. Yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah, menghasilkan rezeki yang berkah kaya raya. Anak turun kita dijadikan Allah menjadi orang-orang yang soleh solehah, dan kita beserta anak turun tercatat dibisahkan, bisa menyempurnakan haji jadi kita lewat haji syariat, bisa melaksanakan ibadah haji, umroh Makkah wal Madinah untuk menyempurnakan haji jadi kita menjadi haji jadi haji dan jadi haji jadi menjadi jadi haji. Dengan barokah manaqib, barokah mursyid, Allah ridho dan mengabulkan segala hajat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak kalah penting kita doakan yang terakhir untuk saudara-saudara kita, mungkin keluarga kita, mungkin kita
Yang belum ketemu jodoh, semoga Allah mempertemukan jodoh yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Yang belum punya keturunan, semoga Allah menitipi keturunan berkualitas, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat ilmunya, berguna bagi nusa bangsa, khususnya agamanya. Lewat barokah manakib ini, Allah mengijabai segala hajat-hajat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan wal akhwat semuanya, karena ini majelis doa dan doa ini pasti mustajabah dan maaf ini sinyalnya ngedap-ngedap. Kita doakan semoga ikhwan wal akhwat kita yang tahun ini dibisahkan bisa menyempurnakan haji jadinya dengan haji syariat, yaitu haji Islam. Semoga berangkatnya dimampukan secara fisik, disehatkan secara fisik, dan dikayakan rezekinya. Di sana pun bisa merasakan nikmatnya haji dan bisa makan nikmat semuanya, dan pulangnya pun membawa haji yang mabrur, tentunya juga rezekinya berkah. Allahumma amin. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati, wabil khusus kepada para wakil talqin Syekh Mursyid yang sangat kami hormati, para kiai, para ustadz, para asatidah, penggagas manakib, diantaranya Teh Susi, Bumi Syahid, Bu Wahyuni, Bu Kartini yang di Texas, dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada sore hari ini kita telah ditakdirkan, dipilih dan terpilih sama guru kita. Dengan barokah karomah guru mursyid, Allah memilih kita bisa duduk di sini di tempat yang sangat suci, yaitu di satu media, yaitu manakib online ini. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung dunia akhirat kita. Amin, Allahumma amin. Kedua kalinya salawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya rahimakumullah. Ini ada cerita, di mana cerita ini sebagian dari ilustrasi saja. Ada kiai, di mana kiai ini punya ikan namanya ikan arwana. Kalau orang-orang yang biasanya di rumahnya, yang rumahnya agak besar, katakan uangnya punya duit, dia punya koleksi ikan arwana di akuarium. Nah di situ kiai itu karena punya santri, santrinya dipanggil. Ya fulan, kata kiai itu, kata si santri bilang, ya kiai, saya coba ini ikan arwana, tawarkan sesama kepada tetangga pondok. Kira-kira ditawar berapa? Baik kiai, katanya si murid, si santri itu. Ikan arwana dibawa santri ke tetangga pondok. Dari situ santri bawa ikan arwana tetangga pondok, apa yang terjadi? Ternyata sama tetangga pondok ikan arwana ditawar cuman 50.000. 50.000.
Santri pun tidak mengiyakan, cuman beliau masih konsultasi menginformasikan kepada kiai tersebut. Akhirnya santri ini pulang ke pondok, bilang sama kiainya, "Kiai, ini ikan arwana sama tetangga pondok, ikan ini ditawar 50.000. Menurut kiai gimana? Apa kita jual?" Kata kiai, "Oh jangan santriku, yang penting kita tahu harganya arwana itu 50.000. Kemudian si kiai menyuruh lagi sama santrinya membawa ikan arwana ke tempat atau pasar penjual ikan. Kira-kira ikan ini nanti ditawar berapa ketika di pasar ikan itu? Maka si santri datang ke tempat penjual ikan. Katakanlah tempatnya pasarnya ikan gitu. Kemudian di situ ikan arwana, karena dalam namanya tempatnya ikan, beragam macam ikan, ada ikan hiasan, ada ikan yang dimakan, yang digoreng, macam-macam. Ternyata di situ ada orang yang menjual ikan. Ternyata ikan arwana itu ditawar 1 juta. Yang tadi sama tetangga pondok ditawar 50.000, ini sama penjual ikan arwana ini ditawar 1 juta. Bayangkan ikan arwana saja harganya beda-beda, padahal sama satu, cuman harganya beda. Tapi si santri tidak langsung berani mengiyakan, kembali lagi ke pondok, bilang, ngatur ke kiainya, "Kiai, alhamdulillah ada peningkatan." "Berapa?" kata kiainya. "Ini ikan arwana ditawar sama penjual ikan 1 juta. Kata kiainya, alhamdulillah, termangguk-mangguk kiai itu. Karena harga tadi 50.000 jadi 1 juta. Sama kiai tidak langsung puas. Langsung kiai memerintahkan santrinya, menyuruh santrinya untuk membawa ke temannya yang koleksi ikan, pecinta ikan. Kiai bilang ke santri, "Kiai, santri coba ikan ini bawa ke tempat teman saya, dia pecinta ikan. Coba kira-kira ditawar berapa ini ikan?" Dari situ si murid membawa ikan arwana ke temannya kiai itu yang pecinta ikan. Apa yang terjadi? Ternyata ikan arwana itu sama temannya kiai ditawar 50 juta. Tadi tetangga pondok 5.000, dibawa ke pasar ikan ditawar 1 juta. Ketika ditawar orang yang mencintai ikan arwana, ternyata ditawar 50 juta. Ikannya sama, tapi yang mau membeli beda-beda. Kenapa yang satu tadi ditawar 50.000? Karena tetangga pondok ini melihatnya ikan itu cuman bagusnya ikan itu, indahnya ikan itu. Ini yang jadi masalah. Kemudian di pasar ikan, ternyata penjual ikan tahu bahwa ikan arwana ini ikan bagus, bisa dilempar lagi dengan harga yang lebih mahal lagi. Dia tawar 1 juta karena ini ikan hiasan yang indah. 1 juta nanti dilempar bisa jadi 2 juta. Kemudian ada lagi orang yang memang cinta ikan, tahu persis spesies, kriteria. Itu ikannya punya satu nilai tersendiri, afdal katakanlah.
sampai ditawar 50 juta. Itu apa gambarannya? Itulah gambarannya kalimat tauhid, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalnya zikir yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka saya tadi menggambarkan ikan arwana itu seperti kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu saya gambarkan seperti ikan arwana. Kalimat la ilaha illallah itu kalau bagi orang yang awam itu mengukurnya ya cuman biasa, nggak ada artinya. Dia mengukur standarnya la ilaha illallah itu sama, tidak ada bedanya dengan bacaan subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, sama. Makanya banyak orang tidak greget karena mengukurnya la ilaha illallah itu sama dengan dzikir yang lainnya. Makanya dia tidak greget, mengukurnya bukan harga yang mahal, dia mengukurnya ya sama, dzikir gitu aja, wiritan gitu aja. Apa salah? Tidak. Karena apa dia mengukurnya? Kalimat la ilaha illallah itu anggap ikan arwana yang harganya kalau orang tahu itu mahal, tapi bagi orang yang awam, yang makomnya masih makom ikan asin, yang mengukurnya kalimat la ilaha illallah ya ikan asin, ya murah, makanya nggak greget, biasa-biasa saja. Satu. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah seperti ikan arwana dibawa ke pasarnya. Ke pasar kalimat la ilaha illallah. Siapa? Katakan banyak kiai, ustadz itu sering mengumandangkan kalimat afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum mawjud, la ilaha illallah hayyun baq, la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang nggak sampai 33 sudah selesai. 15 kali bacaan selesai. Bahkan saya pernah melihat satu masjid sudah mengatakan afdalnya zikir itu la ilaha illallah, cuman dibaca cuman 3. Dia mengatakan afdalnya zikir itu la ilaha illallah. Orang sudah banyak pada tahu kalau setiap orang Ahlussunnah wal Jamaah kalau setelah azan itu pasti pujian. Afdalul laili Lailatul Jum'ah, afdalun nabi Nabi Muhammad, afdalut du'a alhamdulillah, afdalul zikri la ilaha illallah. Afdalnya zik malam Lailatul Jum'ah pada tahu. Afdalun nabi Nabi Muhammad, afdalud du'a alhamdulillah, afdalul zikri la ilaha, sudah tahu semua. Tapi karena dia itu cuman penjual zikir, dia tidak merasa memiliki zikir. Ngaji sana bilang zikir la ilaha illallah, tapi tidak diamalkan. Kenapa? Karena tidak merasa memiliki zikir. Karena dia jual ikan arwana. Dia mengatakan Allah zikir la ilaha illallah, tapi tidak merasa mencintai zikir itu. Makanya harganya 1 juta. Disampaikan ke sana, maka disitulah banyak orang menjual ayat Allah dengan harga murah. Ini meskipun afdal, tapi bagi orang yang belum mencintai itu apa afdalnya zikir, dia tidak merasa memiliki la ilaha illallah. Ketiga, zikir la ilaha illallah itu seperti ikan arwana dicintai orang yang mencari, pecinta-pecinta. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang pecinta ikan arwana, pencinta la ilaha illallah, tarikan gurunya, tasahkan ijazah itu. Maka dengan kata lain,
kalimat mengijazahkan, talqinkan kalimat la ilaha illallah dengan ditalqinkan kalimat la ilaha illallah, tempatnya lah di mana, ilaha di mana, illa di mana, Allah di mana, maka itu akan menghasilkan afdalnya, keutamaannya zikir itu. Apa? Orang yang ahli la ilaha illallah, manakala yang telas dan sudah ditancapkan sama guru mursyid, maka pada hari itulah orang itu sudah tercatat husnul khatimah. Orang yang akan baik dalam kehidupannya. Husnul khotimah tidak dicapai ketika nazak, tapi orang yang pada hari ini duduk. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Tentunya kita di sini pun belajar apa? Menyiapkan diri kita bagaimana hari ini bukan besok. Termasuk orang yang husnul khotimah. Apa? Akhir yang terbaik dalam hidup kita. Baiknya kapan? Akhirnya kapan? Ya hari ini akhirnya, bukan besok atau nanti. Maka bersyukurlah ikhwan wal akhwat semuanya yang telah bertemu dengan guru mursyid. Tentunya kita punya kewajiban menyelamatkan keluarga kita. Jangan kita saja yang masuk surga. Jangan kita saja yang bahagia. Kita punya kewajiban bawa orang tua kita, ibu bapak kita terutama. Kita prioritaskan, kita selamatkan. Minimal kita bawa ke guru mursyid. Anak turun kita. Bagi istri yang sudah ketemu guru mursyid, bawa suaminya. Bagi suami yang sudah ketemu guru mursyid, bawa istrinya, bawa ke guru mursyid. Untuk apa? Sama-sama bersama Allah. Anak kita selamatkan. Orang yang bersama Allah itulah hakikatnya surga. Kenapa? Karena hatinya tidak ada rasa takut dan cemas. Sesungguhnya orang-orang yang hatinya tidak ada rasa takut dan cemas adalah kekasih-kekasih Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka bersyukurlah kita yang sudah ketemu guru mursyid, dikasih alat yang membuat kita tidak ada rasa takut dan cemas. Kenapa? Hidup ini bersama yang punya kehidupan Allah. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menciptakan surga, Allah yang menciptakan neraka. Bagi seorang yang mencintai Allah, dia apa kata Allah? Maka bersyukurlah kita. Kalau ingin tahu Allah, bersamalah bersama orang yang sudah kenal Allah. Siapa? Yaitu guru mursyid. Semoga kita termasuk murid Abah yang tercatat selalu bahagia di sini, di dunia, dan bahagia kelak di akhirat, dan dimanapun selalu bahagia dan bahagia. Dengan barokah karamah manakib, karamah guru mursyid, Allah mencintai kita semuanya dan termasuk hamba-hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.